Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi di pagi yang penuh ceria ini. Biasa pada sahabat-sahabat semua, sebelum mengawali bincang kita pada pagi ini, jangan lupa untuk menghangatkan tubuh, seruput dulu wedangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Oke sahabat, saya akan bercerita tentang masalah pantai. Saya menulis beberapa judul buku. Yang ada ini judulnya Selamatkan Aku. Buku ini saya tulis sekitar tahun 2000-an, di mana sejarah Pantai Muararaja telah mengalami abrasi yang sangat luar biasa. Dan ini kisah nyata yang dialami oleh kami sebagai pelaku penyelamatan lingkungan di era itu, yaitu yang terhormat Bapak Wali Kota kita, Bapak Adi Winarso, yang telah ikut membantu, dan Pak Gubernurnya adalah Bapak Parmianto. Semoga beliau mendapat ampunan yang dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliaunya sudah meninggal dunia, Pak Adi Winarso, Wali Kota di era itu. Ya, di sini kisahnya sangat menarik, diawali dari Pantai Muararaja, agar masyarakat luas tahu bahwa kita jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau melupakan, bahkan telah menginjak-injak sejarah masa lalunya. Kisah ini diawali dari Muararaja, yaitu Kecamatan Tegal Barat, sebuah desa di Kota Tegal, letaknya di pantai utara Jawa. Menjadi tempat kisah ini, abrasi atau pengikisan pantai telah terjadi di sana. Dan di kita ini telah terjadi penduduk di sana tidak menyadari bahwa peristiwa abrasi tersebut terjadi lantaran ulah mereka. Ya, yang intinya kisah ini menggambarkan tentang peristiwa pelestarian lingkungan dan akhirnya menjadi objek wisata. Dan setelah menjadi objek wisata, itu yang menjadi permasalahan. Di situ sahabat, kisah ini mulai berakhir, dan anak-anak sekarang yang tidak tahu menahu lalu berebut bahwa peristiwa abrasi yang dilakukan, kemudian penyelamatan lingkungan, bahkan menjadi tumbuh rindang, akhirnya menjadi rebutan setelah menghadirkan cuan. Ya, tapi anehnya dari kegiatan Pokdarwis, namanya kelompok sentra wisata, tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, sehingga gonjang-ganjing 3 tahun terakhir ini rebut, konflik, dan seterusnya. Bahkan disusunlah sebuah ADART untuk mengatur organisasi, tapi fakta di lapangan mereka tidak paham, hanya menggunakan nafsu, otot, dan kekuatan, namanya runang sing suruh menang. Tapi sekarang terbukti bahwa diamnya teman-teman saya, Tuhan telah menunjukkan sebuah kebenaran yang benar akan muncul jadi pemenangnya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Mari kita tegakkan kebenaran walau pahit. Kulil haq karena murah. Ini salah satu buku yang saya tulis, dan kisah ini menjadi menarik sampai sekarang. Kampung Muara Tua, Muararaja yang dulunya abrasi, sekarang menjadi baik, dan setelah baik jadi rebutan. Ini bukan cuma ini saja satu. Yang kedua, karya buku saya adalah Kisah Jeritan Sing Laut. Ini komik bergambar tentang penyelamatan sumber daya ikan. Kalau Anda penasaran, silahkan bisa datang ke saya, karena ini menggunakan bahasa Tegal. Yang kemudian saya menulis di koran tabloid Muara Pos. Ada kisah menarik juga di sini, adalah salah seorang yang divonis bersalah akibat melakukan tindak pidana asusila. Dan setelah ditahanan, dia ketemu saya. Dia menulis, dan hasil tulisannya dimuat di tabloid Muara Pos. Kemudian di era 98, saya bersama Entus Susmono, Jangan Tunggu Rakyat Bergerak. Jangan Tunggu Rakyat Bergerak ini mengisahkan peristiwa reformasi. Ada peristiwa Muararaja. Ya, menarik sekali ini kisah-kisah ini. Artinya, mengapa harus marah? Kuncinya adalah komunikasi dua arah antara aparat
serius untuk melakukan penegakan. Sehingga buku ini jangan tunggu rakyat bergerak. Ini nanti ada lagi namanya Guyon Gustam dalam wacana politik lokal. Tapi dari sekian menarik dari kisah-kisah ini yang saya tuliskan di sini, yang paling sekarang dibincangkan adalah selamatkan aku. Karena pantai yang telah digerus ombak kemudian menjadi masalah dan konflik berkepanjangan. Mungkin ada keterlibatan oknum aparat. Nah, oknum aparat ini yang tidak bisa meredam, justru memeruncing persoalan demi persoalan, yang akhirnya oknum aparat ini telah meninggal dunia. Dan ada lagi oknum di tingkat puspika, Forkopincam, ya, forum komunikasi masyarakat ya, di tingkat pimpinan kecamatan. Ada dan Ramil, Kapolsek dan kecamatan. Saya pun lagi menunggu tentang keadilan Tuhan, karena saya yakin bahwa kebenaran pasti muncul menjadi pemenang. Begitu sahabat, mari kita belajar sejarah, mari kita evaluasi diri. Bob Darwis belum pernah selesai karena belum ada laporan pertanggungjawaban keuangan. Yang saya khawatir patut diduga. Kata-kata patut diduga saya tidak menuduh. Artinya ada dugaan penggelapan. Mengapa? Selama 3 tahun tidak pernah membuat laporan keuangan. Ini yang kami sesalkan. Sebenarnya kita harus berani belajar berorganisasi, sehingga tahu. Bukan berarti belajar berorganisasi lalu bisa menyalahkan. Kita ingat kembali secara masa lalunya, yaitu abrasi di kampung Muara Tua yang sekarang bergeser menjadi Kelurahan Muara Reja. Saya minta dengan hormat kepada aparat kepolisian penegak hukum, marilah kita tegakkan hukum seadil-adilnya. Apabila tidak ditegakkan, maka hukum Allah akan bicara. Laisa Allahu bihakamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Oke sahabat, sebelum menutupi, marilah kita minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, salam sehat, salam waras untuk Indonesia membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.